Ini adalah mobil listrik yang hadir ke Indonesia untuk mengalahkan Ioniq 6 dan Tesla Model 3. Seperti apa interiornya, bagaimana desain eksteriornya. Welcome to Cars Teddy, dan ini adalah BYD Seal Performance. Sebelum kita bahas eksteriornya, kita bahas dulu apa yang ada di balik kap mesin dari mobil ini. Karena mobil ini all-wheel drive, karena ini tipe yang tertinggi, tipe yang performance, jadi dia tuh mempunyai dua motor listrik di depan dan di bagian belakang. Nah, motor listriknya itu mempunyai baterai dengan kapasitas 82 kWh yang mempunyai tenaga 523 horsepower dan mempunyai torsi 670 Nm. Dan dengan mesin ini, klaim di atas kertasnya dari 0 sampai 100 mereka hanya membutuhkan waktu 3,8 detik. Dan menurut saya itu performa yang sangat keren banget ya dari sebuah mobil listrik. Mobil ini mempunyai 4 pilihan warna. Yang pertama adalah warna hitam yang di samping saya sekarang. Yang kedua ada warna biru, warna putih, dan yang terakhir warna abu-abu. Dan untuk tipenya, mereka juga mempunyai 3 tipe. Tipe yang tertinggi itu adalah tipe performance yang ada di samping saya sekarang. Yang kedua ada tipe premium yang ada di middle class-nya. Dan yang paling rendah itu adalah tipe dynamic-nya. Nah, kalau misalkan kita lihat di bagian depannya, ini modelnya memang mirip sama gabungan antara Tesla sama ini ya, sama Ioniq 6 gitu. Dan desain ini uh, memang tidak mencerminkan mobil Chinese ya, karena memang ini ternyata setelah saya baca-baca, yang desain ini adalah orang dari desainernya Alfa Romeo dan desainernya Audi, yaitu adalah Wolfgang Iger. Nah, jadi karena beliau yang mendesainnya, makanya mobil ini punya desain yang menurut saya sangat sporty dan sangat futuristik banget. Kalau kita lihat di bagian depan, di sini ada headlampnya, dan di RL-nya itu di bagian bawah. Dan ada beberapa garis gitu di bagian bawah, mirip sama sirip hiu gitu. Dan di bagian depan, di sini ada kamera 360 yang terintegrasi dengan head unit di bagian dalamnya. Yang nanti akan dijelasin sama Todezilla. Bagian depannya terlihat sangat sport banget ya. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Oke, tadi ada yang mau saya bahas juga, lupa, ketinggalan. Di sini ada sensor, ada kamera gitu. Ini apa? Ini adalah sensor untuk ADAS-nya. Mobil ini sama dengan yang tipe Dolphin, ADAS-nya udah lengkap banget. Ada adaptive cruise control, ada lane keeping assist, ada departure warning, ada collision mitigation, pokoknya lengkap banget ya. Jadi dari segi keamanan, mobil ini udah pasti sangat-sangat safety. Oke, sekarang kita udah ada di bagian sampingnya. Kita mulai dari bagian bawah dulu ya. Jadi di bagian bawahnya ini menggunakan velg yang didominasi warna hitam, tapi ada aksen-aksen metal gun-nya juga, warna silver gitu. Dia menggunakan ring 19 dengan ban 235 per 45. Jadi bannya lumayan tipis yang mengesankan dan mengentalkan kesan sport dari mobil ini. Kalau kita mundur lagi, di sini ada bagian motif sirip gini yang sama dengan motif sirip di RL yang tadi saya jelasin di depan. Kalau kita mundur lagi, di sini kaca spionnya terdapat NFC untuk menempelkan kartu, di mana fungsinya untuk membuka mobil. Terus di bagian bawahnya di sini ada kamera 360 yang terintegrasi dengan head unit di dalam. Terus kalau kita mundur lagi, nah di sini yang paling bagus nih. Jadi modelnya sama dengan Aston Martin ya. Kalau misalkan kita pencet, dan dia akan keluar sendiri gitu. Dan menambah kesan futuristik dari mobil ini ya pastinya. Terus kalau kita mundur lagi, di bagian bawahnya itu terdapat kayak semacam motif diamond cut gitu di bagian bawah. Yang agak ganjel sih kalau menurut saya, karena cuma di tengah aja gitu, nggak full. Overall, bagian sampingnya kayak gini. Terus kalau kita mundur lagi, di sini ada charging port yang mempunyai maksimal kapasitasnya itu 150 kWh, yang bisa mereka ngeklaim katanya bisa 10-80%, itu cukup dengan waktu 30 menit aja. Itu lumayan cepet ya untuk sebuah mobil listrik. Oke, sekarang gitu ada di bagian belakangnya. Ini salah satu bagian yang paling favorit dari mobil BYD Seal ini ya. Kalau yang tipe Dolphin kemarin, jujur gue suka sama bagian belakangnya, tapi kurang begitu serak sama desain bagian depannya.
Tapi untuk yang seal ini, bagian depan dan bagian belakangnya, ini benar-benar sangat keren banget menurut gua. Jadi menurut gua si Wolfgang Iger ini berhasil membuat desain belakang mobil ini terlihat sangat-sangat seksi banget. Kenapa? Karena ini nih yang paling bikin keren. Jadi lampunya itu modelnya 3D, terus kayak pixel gitu. Dan ada gradasi lama-lama makin kecil, terus kayak jadi garis gitu nyambung ke sana. Terus di bagian atasnya, di sini detail gitu, agak naik. Terus kalau kita turun lagi ke bagian bawah, ada kamera 360 di tengah. Nah, terus yang paling keren itu bagian bumper bawah atau diffusernya ini. Diffusernya terlihat sangat agresif banget dan membuat mobil ini terlihat sangat sporty ya. Walaupun pada kenyataannya mobil ini nggak punya knalpot ya. Karena kan ini mobil listrik gitu. Terus yang bikin lucu, nah di bagian sini nih. Gue pikir tadi ini bolong. Ternyata ini nggak bolong. Kalau ini bolong, ini pasti kan akan menambah downforce dari mobil ini ya. Tapi ternyata itu nggak bolong, cuma hiasan doang gitu. Tapi ya udahlah ya, mobil ini juga udah kenceng kok. Dari 0 sampai 100 bisa cuman digapai dalam waktu 3,8 detik doang. Kita lanjut ke bagian interiornya sama Todezilla. Alright guys, sekarang ini gua ada di passenger seatnya ya. And what do you know ya, ternyata passenger seatnya ini feelsnya kayak VIP banget gitu. Tampilannya duduknya santai ya. Tinggi yang 179, 180 kurang lebih ya. Duduknya ini masih sangat nyaman ya. Ini apalagi depannya tadi udah gue setting dengan tinggi badan yang kurang lebih 179, 180 ya. Cuman emang agak relax. Mungkin kalau agak agresif alias majuan dikit, dia masih lebih santai lagi kakinya ya. Untuk bangkunya sendiri di sini dia ada paket ya. Nah ini paketnya nih dia seperti biasa nih. Ini sebenarnya sentuhan-sentuhan kecil ya. Mobil itu terkadang dengan sentuhan-sentuhan kecil tapi ada nilai plusnya gitu loh guys. Jadi kayak misalnya nih kantong untuk bagian sini nih ada 2 kantong dan ini bener-bener bisa buat naruh handphone guys. Kenapa? Karena dia nggak jatuh ke bawah gitu. Jadi masih bisa enak lah gitu, nggak ngerogo. Nah untuk bagian sininya ini ada kantong lagi nih guys ya. Jadi 3 kantong yang fungsinya bisa masing-masing gitu. Kalau orang kan 1 kantong taruh, kita ngerogo gitu ya. Nah di sini ada storage guys ya. Di sini ada air conditioner 2. Di bawah sini nih guys, ini ada tutup buka ya. Nah ini ada pegasnya nih guys, bisa ditutup buka kayak gini. Ini ada colokan USB dan Type C to C. Ya. Bangku belakang sendiri pun sudah dilengkapi dengan ISOFIX ya untuk baby. Jadi untuk baby chair ini bisa langsung dikaitin di sini ya guys. Ini ada kaitannya gitu. Ya. Dan untuk di sini ada bisa buat handrest dan bisa buat naruh mug holder di sini nih guys ya. Bangku full leather ya dan nyaman. Dan untuk bagian tengah sininya ini dia nggak ada gundukan nih guys. Jadi ini menurut gua nilai plus banget untuk bertiga atau ya. Alright guys, so without further ado, let's go to the cockpit areanya. Let's move along. Alright guys, sekarang ini kita ada di cockpitnya ya, cek cockpitnya. On the driving positionsnya ya, dan what do you know, ini tampilannya kalau kemarin kita habis lihat yang Dolphin dan ini untuk yang Seal, tampilannya jauh lebih serius ya, lebih sinister atau lebih premium look. Emang sih kalau kita lihat secara langsung dengan yang Dolphin ya, tampilannya di sini jauh lebih simple tapi memberikan kesan yang lebih dynamic gitu, tampilannya lebih serius gitu. Jadi kita langsung ngomongin aja ya. Kita langsung mulai dari steeringnya. Di sini udah of course udah teleskopik dan tilt dan teleskopik ya guys. Jadi ini steeringnya udah teleskopik dan tilt ya. Oke. Untuk dashboardnya dia ini udah dilapisin dengan leather ya guys. Jadi dia ini bukan plastik. Dan untuk bagian bawahnya ini ada sentuhan yang lumayan, plastiknya nih eksklusif ya. Dan bagian bawahnya ini dia ini ada suede-nya. Jadi ada 3 material yang ada di dashboardnya. Ini keren. Dan untuk head unitnya ya guys, ini gede banget ya. Dan ini juga sama seperti yang Dolphin-nya. Dia bisa rotation ya. Memberikan kesan
nggak nempel sama bodinya, tapi dia kayak sedikit ngambang gitu. Untuk speedometernya pun juga full digital ya, tampilannya juga dia kayak floating, keren sih tampilannya. Gue bilang ini first electric car yang gue suka banget dengan tampilan looknya. And then kita di sini langsung mulai ke bagian sininya ya. Untuk bagian sininya ini ada charging port untuk handphone, tapi dia udah nggak pakai kabel nih guys, alias semuanya wireless charging yang ditaruh aja. Dan ini tersedia 2 nih, ya. Nah di bagian bawahnya ini, nah baru di sini nih guys, di sini barunya ada sedikit ruangan, nggak sedikit sih, lumayan besar juga. Nah di sini baru kita nemuin yang namanya USB 12 volt dan Type C-nya. Jadi ada di bawah. Jadi dia charging portnya yang di atas ditaruh. Nah kalau mau charging yang model colok-colok itu ada di bagian bawah sini. Nah tampilannya menurut gue very futuristic ya, terutama untuk kalau kalian lihat bagian sininya, dimana orang biasanya pakai persneling, ini modelnya kayak gini guys. Ini kayak looks apa ya tampilannya ya. Kalau gue mengingatkan gue pada Superman ya, ini Kryptonite gitu, batu Kryptonite. Tampilannya unik banget, nggak biasa gitu. Untuk neutral drive dan mundurnya itu modelnya dia diginiin aja ya guys. Tuh. Dan ada suaranya, kalau kalian dengar nih ada bunyinya gitu. Ya. Tuh. Dan untuk ke reverse of course dia langsung ada kamera 360-nya terconnect ya. Dan untuk netralnya, tampilannya bener-bener out of the box kalau menurut gue. Nah di sini ada pengendalian untuk sensornya untuk bagian bodinya, kemudian ada air conditionernya ya, kemudian ada defogger juga untuk bagian belakang. Kemudian di sini ada mode-nya guys. Nah ini untuk mode-nya of course tampilannya ke bagian speedometernya ini ada eco, normal, dan sport ya. Nggak full digital sih, cuma tulisan doang. Biasanya kalau mobil yang sebelumnya itu, kalau sport dia berubah jadi merah, kemudian ada gambarnya. Kalau ini nggak, ini cuma tulisan aja. Lebih simple sih. Untuk parkingnya dia juga cuma dipencet doang nih guys. Jadi udah bukan model tuts gitu ya. Bukan model kayak tuas kecil gitu, tapi dia dipencet aja untuk parking. Kemudian setiap kita mencet itu mengeluarkan suara-suara ya, tet gitu. Kalau kalian duduk di sini mungkin akan dengar ya, tapi mungkin kalau di situ mungkin nggak dengar. Nah, untuk startnya pun ya guys, dia bukan ada di sini. Jadi di sini nggak ada tombol sama sekali. Dia ada di sini. Jadi semua tuh kontrolnya semua ada di sini. Ini keren sih, simple tapi full di sini semua. Kita ke bagian setir. Of course untuk bagian setir di sini ada bisa ngontrol untuk head unitnya juga ya, untuk rotation, kemudian ada kamera 360-nya juga ya. Nah, untuk setirnya sendiri di sini ada pengontrolan volume untuk head unit, of course, kemudian ada radio untuk voice and command ya. Udah cukup lengkap sih semuanya. Nah, untuk audionya sendiri dia itu modelnya ada di sini ya tweeternya ya, dan ini pakai standar DNA audio nih guys. Nah, untuk di sini ini ada storage aja sih. Dan kita bahas untuk joknya. Ini joknya enak banget ya guys. Dia besar, seat bucket bucket seatnya ya. Nah, benar-benar memeluk badan. Dan di sini untuk bangkunya sendiri ini dia ada ventilatednya ya. Ada ventilatednya. Dan semuanya ini udah elektrik guys ya. Jadi bangkunya ini pengaturannya, adjustmentnya udah pakai elektrik ya. Untuk di atas sendiri bagian atasnya ini moonroof ya guys. Jadi ini semua dari depan sampai belakang ini dia itu kaca ya. Dan ini dia nggak bisa dibuka tutup. Ditutupnya itu melalui pakai manual. Jadi dia dibongkar pasang gitu modelnya. Jadi pakai tangan ya, bukan elektrik. Ini agak sedikit gue sayangin sih. Gue berharap kenapa dia nggak bikin elektrik aja. Mungkin karena ini besar banget ya. Dia benar-benar moonroof atau panoramicnya ini benar-benar dari depan ke belakang. Alright, I guess that's enough from the driving positions-nya ya guys. Karena ini mobilnya turunan. Seal artinya anjing laut ya? Oh iya. Itu anjing laut. Iya. Ini kan namanya ambil dari nama-nama ini ya. Nama-nama laut ya, dolphins. Dolphin kan lumba-lumba. Nah, ini sekarang kita coba.
Berasa naik mobil sport sih ya. Bangkunya yang bucket seat nih, nyaman ya. Ada orang banyak nanya kalau banyak orang yang menanyakan katanya mobil electric vehicle itu takutnya nggak ada tenaganya atau lemah atau takut mogok kalau tanjakan, banyak ya orang-orang suka ngomong seperti itu. Tapi sebenarnya justru malah kebalikannya. Electric vehicle itu dia instan, jadi dia langsung nge-kick banget ya. Torsinya ya. Torsinya tuh ya nggak kalah deh sama mobil-mobil. Terus ini kan tadi yang dibilang ini kan bisa diputar-putar. Sebenarnya apa sih gunanya, banyak yang ngomong kayak gitu ya guys ya. Sebenarnya kalau misalnya dijadiin GPS nih, sebenarnya lebih enak ngeliatnya. Iya, karena kelihatan lebih panjang jalurnya ya. Jadi kita kalau begini kan, kalau vertikal itu kan orang ngaturnya jadi kita scroll terus kan. Iya, nah betul. kalau model gini dia panjang gitu. Jadi ini sebenarnya ada fungsinya juga sih. Membantu untuk navigasi ya. Iya. Terus kalau menurut lo apa lagi nih dari mobil yang ini nih, Seal ini? Iya, kalau misalkan udah naik mobil ini sih, ya ini ya, nanggung gitu loh. Kalau misalkan mau beli yang Dolphins atau kan mau beli yang A3, mendingan ini aja sekalian gitu. Karena harganya nggak terlalu, maksudnya nggak sejauh itu gitu loh harganya. Tapi kalau itu sih kayaknya balik lagi ke selera ya. Iya, kalian lebih suka sedan atau yang lebih tampilannya kayak SUV atau yang lebih more casual ya kayak Dolphin gitu ya. Tapi mobil ini kesannya sangat sporty banget sih. Kalau ini emang secara tampilan ini sih gue banget. Gue lebih suka ini karena tampilannya sporty banget. Iya. Paling warnanya hitam ya. Dengan diffuser tadi belakangnya gue juga gue suka banget gitu. Bentuk depannya gitu ya. Dengan ring 19 ban 235/55 tadi. Menurut lo gimana nih ininya? Apa namanya tuh? Kalau kena stopper gini gimana? Emang agak sedikit keras ya, udah pasti sih kalau menurut gua. Karena bannya memang tipis ya. Karena emang profil tipis ya. Tapi itu menambah kesan racing. Iya. Jadi keren. Ya, dan itu pun juga selain memberikan racing, itu pun memberikan driving yang apa ya, istilahnya kalau kita kenceng nih, manuvernya itu lebih enak. Itu udah standar lah kalau mobil-mobil. Oh, jadi nggak terlalu limbung gitu ya? Nggak akan limbung, itu udah standar dari mobil dengan profile yang ban tipis. Kalau velg besar itu udah pasti akan seperti itu sih. Tapi emang mungkin agak sedikit keras, tapi menurut gue masih cukup apa ya? Oke lah. Bisa karena ini standarnya gitu kan. Ini standarnya gitu. Jadi terus ini apa namanya? Kekedapan tuh. Ini suara motor bener-bener minim banget loh. Iya. Kekedapannya oke banget ini. Kedap banget ya. Terus juga ini apa namanya? Speakernya ini ada 12 titik ya. Jadi kalau misalkan pengen sih nyoba ya, tapi takut ntar kena ini lagi copyright. Pengen nyoba lagu gitu dan ini pasti suaranya bagus banget sih. Karena ada di 12 titik. Takutnya kena copyright gitu. Ntar malah di mute ya. Gak usah. Terus selain itu juga ini nyaman. Dan gue suka tampilannya ini ya, untuk mobil yang ini nih. Biarpun sporty, tapi dia sportinya elegan ya. Jadi bukan sporty yang balap banget ya. Iya, jadi ada unsur-unsur elegannya juga ya. Tetap tampilannya biarpun. Dan masih enak dibawa di jalan di ibu kota gitu. Banget ya. Oke, sekarang kita udah ada balik lagi ke BYD Tebet. Dan sekarang masih sama Mbak Siska tentunya. Yang selalu nemenin kita kalau misalkan mau ngebahas tentang BYD. Nah, sekarang Mbak Siska ada di sini untuk bantuin gue untuk ngejelasin nih. Ada promo apa aja atau gimana sih caranya inden kalau misalkan kalian mau beli BYD ini. Silakan Mbak Siska. Boleh, terima kasih Mas Adi sebelumnya. Nah, untuk saat ini kita udah bisa pre-order. Itu untuk pre-order yang sebelum IMS itu dapatnya di sekitar April atau Mei. Oke. Paling lama Mei. Paling lama Mei. Ya, tapi kalau buka open indenya di IMS itu dapatnya bisa mungkin Agustus September ke atas ya. Oke. Karena pemesanan kita udah 1.000 lebih. Oh gitu, udah 1.000 lebih. 1.000 lebih. Dan itu masih ini ya, apa namanya, masih dalam masa tunggu gitu ya? Ya, masih antrian ya? Masih antrian. Makanya kalau misalkan nunggu IMS nih, nunggu harga fix itu lebih lama lagi nunggunya. Lama lagi. Oh, jadi kalau misalkan memang pengen, mendingan dari sekarang aja gitu ya? Betul, saran aku mendingan sekarang. Betul. Nah, kalau misalkan memang Bapak Ibu mau masih lihat-lihat di IMS, bisa ketemu aku juga di IMS. Oh, nanti tanggal 15 ya, Mbak? Ya, betul. Okay. Untuk garansi, harga fix, dan after sales itu nanti pada saat IMS. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Walaupun Bapak Ibu booking sekarang saat ini, itu programnya akan mengikuti di IMS. Oh gitu. Betul. Jadi ntar akan ikutin dengan program yang muncul di IMS ya? Betul.
Oh, Begitu juga dengan garansinya. Oke, terus Mbak ada kayak ini nggak sih? Program leasing? Iya, leasing gitu. Program leasing kita ada lagi ada promo Maybank 0% 1 tahun. Oh gitu. Oke. Dan ada bunga murah juga. Ada Jadi bunga nanti murah leasing juga. itu kita bisa pakai leasing apapun. Oke. Gitu. Kira-kira kalau misalkan kalian berminat untuk menghubungin Mbak Siska, bisa hubunginnya kemana nih Mbak? Di 0812 80 66 5311. Nah ini kalian screenshot aja nomor di bawah biar kalian bisa mendapatkan servis terbaik atau promo terbaik dari Mbak Siska. Ya. Karena memang nggak semua promonya itu bisa di-spill di video guys. Ntar ada beberapa promo yang bisa dibisikin langsung sama Mbak Siska ke kalian. Langsung japri aja ke gitu. aku. Jadi langsung dijapri aja, Mbak Siska pasti bakal respon 24 hour lah. Kurang lebih gitu ya Mbak? Iya. Oke, makasih banyak ya Mbak Siska. Sama-sama, Mas Makasih Adi. banyak Mbak Siska. From Cars with Eddie, back to you guys.